siap selawat. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azamal Qur'an. Salamullahi wa ridwan ala man azamal Qur'an. Biqalbin khalisin nawa muhibbi ragibil Qur'an. Biqalbin khalisin nawa muhibbi ragibil Qur'an. Patuba man ta'allama wa ba'du alamal Qur'an. Patuba man ta'allama wa ba'du alamal Qur'an. Wadama inda kulli hin muratilan talil Qur'an. Wadama inda kulli hin muratilan talil Qur'an. Mujawwidan wa khasi'an wa mubhimam manal Qur'an. Mujawwidan wa khasi'an wa mubhimam manal Qur'an. Wa amilan jami'a ma hawa wa maktadal Qur'an. Wa amilan jami'a ma hawa wa maktadal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Tổng với cả dia namanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma
yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i atakuluna 'alallahi ma la ta'lamun Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlishina lahuddin kama bada'akum ta'uduna fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin Qul man harrama zinatallahi allati akhraja fil hayatid dunya allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizq Qul hiya lilladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah Kadzalika nufassilul ayati liqaumin ya'lamun Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal isma wal bagya bighairil haqqi wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun Ya bani Adam imma ya'tiyannakum rusulun minkum yakussuna 'alaikum ayati Faman ittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun Walladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bi ayatihi ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitabi hatta idza ja'atuhum rusuluna yatawaffawnahum
Qalu aina ma kuntum tad'una min dunillah qalu dallu anna wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Qala dakhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar minal jinni wal insi finnari kullama dakhalat ummatul la'anat ukhtaha hatta idza dzaraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim azaban dhi'fam minan nar qala likullin dhi'fu walakin la ta'lamun. Wa qalat ulahum li ukhrahum fama kana lakum alaina min fadlin fadhuqul azaba bima kuntum taksibun. Sadaqallahul azim. Kadi heula cenah ina mah digilir. Tidak. Mangga. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama'i wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil hiyat wa kadzalika nazil mujrimin lahum min jahannama mihadu wa min fawqihim guwas. Ya. Wa kadzalika nazid dzalimin wallazina amanu wa amilus solihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha hanya kenapanya fiha hum fiha khalidun. Ya. Wa naja'na ma fi sudurihim min gilling tajri min tahtihal tahtihim min mana tajri mana tajri min tahtihimul anhar wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun wa nada ashabul jannati ashabun
ashabannya ti Wah. ashabannya Mangga. ashaban nari ang qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum Ya. wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan qalu na'am Lu kirang panjang mah tapi. Qalu na'am Ya. fa'addana muwaddin Fa'adzana muaddin ya muadzinum bainahum Al-la'natullahi alad dolimin alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja wa hum bil akhirati kafirun wa bainahuma hijab wa alal a'rafi rijalun ya'rifunahul kullam bizimahum Ya. wanadau Karena ya wanadau wanadau ashabal jannati an salamun alaikum lam yadkhuluha wa hum yatma'un wa idza surifat absaruhum tilqa'i wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumid dolimin wa nadza ashabul a'rafi rijalan ya'rifunahum bisimahum mana panjang bisimahum qalu ma agana ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun wa nada ashabun nari ashabal jannati an afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma 'alal kafirin alladzina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharrathumul hayatud dunya bal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hada wa ma kanu bi ayatina yajhadun walaqad ji'nahum bi kitabin fassalnahu ala ilmin hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun hal yanzuruna illa ta'wilah
yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq fahallana min payasfa'u lana au nuraddu pana'mala ghairal ladzi kunna na'mal Ya. qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Sadaqallahul azim. Bagus Bu, udah mulai berkurang. Belokan anak. Ada fokus mah Bu, kadang-kadang ibu teh kelihatannya serpikirannya jadi teu fokus ka dinya. Tiap tahunnya dembetannya Bu. Iya, ina robak. Ya maklum enggak usah. Saya wae. Nanti kayak kata saya naik kalah. Penting lah dia jalaninya. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi mandi ngaos dah yang ulas. Bismillahirrahmanirrahim. Anggar we Bu abdi. Mun kitu walaupun nak ka audio ya. Undang-undang we. Aya pikasar ieu. Iya. Kita sak deg-degan mun salah aduh. Nah. Mangga. Inna rabbakumullahu allazi khalaqas samawati wal ard. Khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin Iqba ya. ayyamin summa stawa alal ars. Ya. Yugsil laylan nahara royat lubuhu hasisa. Ya. Wassamsa wal qamaru wan nujuma Nujunya banyak. Wan nujuma musakhkhara. Ya, mimnya dua. Wan nujuma musakhkharatim. Ya. Bi amrihi ala lahul khalqul wal amr. Ya. Tabarakallahu rabbul alamin. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Ya. Innahu la yuhibbul panjang lahnya mata bi. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Wala nufsidu. Panjang. Wala tufsidu ya. Dob ini apa nyusun enggak jadi kurang kirain teh ina tadi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfau. Bukan hau tapi khawfau ya kho. Wad'uhu khawfau wa tama'ah. Dua harkat. Ya. Padiwan. Inna rahmatallah. Tebal Ustaz. Tafhim ya. Tebal ya. Tebal. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Wa huwallazi yursilur riyaha bushram baina yadayya rahmati hatta iza aqallat sahaban siqalan suknah. Ya. Siqalan suknahu
li baladim mayyitin mayyitin fa anzalna bihil ma'ah. Ya. Di mana Ustaz? Dari panjang nah kayaknya tanggung soalnya. Fa'anzalna enggak? Fa'anzalna bihil ma'i Ma'a. Fa'anzalna ya patah. Fa'anzalna bihil ma'a afa akhrajna bihi min kulli samarat min kullis samarat ya kazalika nuh ya kazalika nuhrijul mauta la'allakum tazakkarun wal baladut thayyibu yahrujuna batuhu bi izni rabbih ya wallazi khabusa la yahruju illa nakida ya kadzalika nusarriful ayati liqaumi yaskurun. Lanjut. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi budullah malakum min ilahin ghairuh ya inni akhafu alaikum azaba yaumin azim. Lanjut. Qolal mala'u min qaumihi inna lanaro betul inna lanaro kafi dolalim mubin. Qala ya qaumi laysa bi dolalatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Ya. Uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya. Awa ajibtum an ja'akum zikrum mir rabbikum. Di mana? Mirrob dari istilah yang dekat ya. Mir rabbikum ala rujulim minkum liyunzirakum walitattaqu wa la'allakum turhamun. Ya. Fakazzabuhu fa'anjaynahu wallazina ma'ahu fil fulki wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina. Kazzabu punya kerang panjang. Kazzabu bi ayatina. Ya. Innahum kanu qauman amin. Sadaqallahul azim. Coba anu pendek. Ini enggak kelihatan. Sudah panjang kene. Pendek karena saya para pendek. Ini juga. Bangga, boys. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila adin akhahum huda
Wa ila adin akhahum huda. Ya. Qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Apala tattaquna. Kait. Over ya kelebihan. Sedikit lem. Lanjut tuh. Tattaquna. Nah, gitu. Qolal mala'ul ladina kafaru min qaumihi inna Lanaro inna lanaraka fi safahatiu wa inna lanazunnuka minal kadibin. Qala ya qaumi laisa bi sapahatu walakinni rasulun mir rabbil alamin. Sip. Ubaligu Ditekan ditahan. Ubaligukum risalati rabbi wa ana lakum Tete pendek nana. Wa ana lakum nasihun amin. Rusukan awa ajibtum ang ja'akum dikrum mir rabbikum ala rajulim minkum liyundirakum. Ya. Wazkuru izza'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wazadakum fil khalqi babastot Balel. fil khalqi nastot. Contoh kau dia. Saya rukiah Ya. sambil Bu, tiba jadakum tinggal. Wazadakum fil khalqi bastoh. Oh iya, ini So, ada sin ya. iya, sod atau tausin boleh ya. Wajadakum fil khalqin Entong ditanwinan. Fil khalqi bastoh. Ya, sekali lagi. Wazadakum fil khalqi bastoh. Wajadakum fil khalqi bastoh. Ya, lanjut. Itu skin sama sonya. Nyun, ya sama nggak badai kusin masalah itunya. Badai kusin mangga, badai kusin mangga. Jadi ada dua riwayat itu teh. Bisa dua nana. Boleh dua-duanya, tapi kebanyakan orang ngambil yang shotnya, yang nyambungnya. Mangga Bu, fadkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Qalu azitana lina budal Qalu ajitana lina budallaha wahdahu wa nadaroma kana ya'budu abauna. Ya. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Qala qad waqa'a alaikum mir rabbikum rizqun wa ghadab. Atujadilu bani Atujadilunani fi asma'in samaitumu tahan samaitumuha antum wa aba'ukum ya wa aba'ukum ma nazzalallahu bima biha min sultan. Ya.
Fangtaziru inni ma'akum minal Muntadirin. muntadirin. Fa'anzainahu Walladzina waladina ma'ahu birahmatim minna wa qata'na dabiral dabiral ladina kazzabu biayatina wa ma kanu mu'minin. lanjut. Wa ila samuda akhahum solihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum Bayyinatum bayyinatum min rabbikum hadihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayaqudakum adabun alim. Wazkuru idja'alakum khulafa min ba'di adi wa bawwa'akum fil ardi tattahiduna min suhuliha usurawatan hitun watan hituna jibala buyuta watan hituna jibala buyuta ya. Fadskuru ala Allahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Qala mala'ul ladina istakbaru min qaumihi lil ladina tud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna saliham mursalum mir rabbih ya. qalu inna bima ursila bihi mu'minun. Qala alladina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Fa'aqarunna qata wa'atau an amri rabbihim Gani ya fa'aqarunna qata wa'atau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Ya.
Fa'akhodat humur Fa'akhodat humur Rozafahu rajapatu Fa'asbahu Bidarihim jasimin. Ya. Patawala anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalata wa nasohtu lakum wa nasohtu lakum walakin la tuhibbunan Bunda panyakeun la tuhibbunan nasihin. Ya. Waluton Waluton idqala liqaumihi ata'tuna fahisata ma sabaqakum Ya. ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin. Innakum lata'tuna rijala sahwatam min dunin nisa bal antum kaumum tahanala bal antum kaumum musrifun. Ya. Wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum min qaryatikum innahum unasui yatatahharu. Lanjut. Fa'anzainahu wa ahlahu Illam ro'atahu kanat minal ghabirin. Ya. Wa amtarna alaihim matara. Ya. Fangdur kaifa kana Akibatul mujrimin. Sadaqallahul azim. Kada ya grogi di awalnya ya. Kayak itu nama lancar. Tuh. Tuh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila canana kebiasaan. Wa ila madyana ahum suaiba qala ya qaumi abudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atakum bayyinatum mir rabbikum fa'awful kaila wala mizana wala Tabkhosun wala tabkhosun nasa asya'ahum wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin wala taqudu bikulli sirating sirating tu Tuna panjangkeun mantepi. Sirating tu iduna watasud
wa tasudduna an sabilillahi man amana bihi wala watabgu wihandainya man amana bihi wa tabgunaha iwaja sip wadkuru idkungatum qalilan pakassarokum ya wangduru kaifa kana akibatul mufsidin ya wa in kana taibatum minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatul lam yu'minu fasbiru hatta yahkumallahu bainana ya wa huwa khairul hakimin. ya Qala mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanuhrijannaka ya Syu'aibu walladzina amanu ma'aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina qala awwalau kunna karihin qadib tarayna 'alallahi kadiban in udna fi apa kan fi in udna tipi tengah geti in udna fi in udna fi millatikum ba'da id najjanallahu minha najjanallahu minha ya wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa ayyasa Allahu rabbuna ya wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma alallahi tawakkalna rabbana bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa qala la mala'ul ladina kafaru min qaumihi la init taba'atum su'aiban innakum idallahu sirun ya fa'ahodatuhumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin alladina kaddabu su'aiban ka'allam yagnau fiha alladina kaddabu su'aiban kanu humul khosirin ya fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fakaifa asa ala qaumin kafirin. Jadi lanjut. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa ahadna ahlaha bil ba'sa
bil ba'sa'i Wadorro. Kirang nahan. Wadorro. ila allahum yaddoro'un Masjid yaddoro'un Dorna kirang nakan yaddorro'un. dua-duanya tasjid Bu. Doanya tasjid, rohnya tasjid. Yaddorro'un. Tarana pendek. Yaddorro'un. yaddoro'un Jika abdi. Yaddorro'un. yaddoro'un Nah, dorna kan yaddoro'un yaddorro'un. yaddoro'un Nah gitu. Lanjut. Summa baddalna makanas sayyi'atil Hasanata. So. Maka nas ini nyata. Baddalna makanas sayyi'atil hasanata hatta apau wa qalu qad massa aba'ana darra wassarra'u fa'ahodnahum baghtatan wa hum la yas'urun. Lanjut. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barokatim minas samai wal ardi walakin kaddabu fa'ahodnahum bima kanu yaksibun. Ya. Apa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apa aminu makrallah fala ya'manu makrallahu illal qaumul khasirun. Sadaqallahu. Wida kagok wae. Hari ngapalkeun abdi mah labas-labas gitu. Wida namanya aya sabaraha bu salapan-salapannya. Hari sebelum nate anu 87 salapan. Salapan-salapannya terus 88, 87, 8 genap. Coba yang 96 Uni tolong diterjemahin. 96. Ya, walau anak itu. Coba. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit. Ya. Dari Lanjut. langit dan bumi. Ya. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Ya, naudzubillahi dzalik. Ya. Jadi seandainya gimana Uni? Seandainya penduduk itu beriman dan bertakwa, Nah, maka berhenti dulu. Beriman dan Bertakwa. bertakwa. Ya. Beriman dan bertakwa. Sedangkan takwa sendiri adalah bergabungnya iman dan amal soleh. Iya. Tapi emang orang itu disuruh oleh Allah iman dulu. Setelah beriman baru amal soleh. Iya. Berarti di sini ada pelipatan ya dari amanu dan watakau. Karena di watakau ada iman juga gitu. Iya. Jadi iman harus kuat ya. Jadi sini maksudnya begini, Uni. Misalnya di sini lah ya ahli kampung ini satu RW misalnya beriman semuanya.
dan bertawa semuanya. Ya isyaratnya itu Iya. Allah akan membukakan barakah Berkah. dari langit dan bumi, akan suburlah. Kenyataan di lapangan nggak begitu nih. Iya. Ya kita tahu ya, contohnya kewajiban mendidik anak aja ya, itu kan kewajiban orang tua nih, mendidik anak supaya beriman ya. Ibu-ibu nih kebetulan misalnya dulu orang tuanya nggak ngajar, tapi ibu-ibunya tahu diri ngaji sendiri gitu kan ya. Kalau emang kita udah terlanjur orang tua dulu tidak ngajar nih, apakah kita harus menuntut mereka di akhirat? Ya enggak, selama di dunia ada kesempatan kita ngaji sendiri gitu ya. Hubungkan amal kita itu dengan kebaikan orang tua agar saling menolong. Karena memang ada hadisnya ya, kalau seorang anak yang solihah ya, kalau perempuan solihah, kalau laki-laki soleh, itu bisa mensapaati 7 turun ke atas, 7 turun ke bawah, berarti 15 dengan dia. Ya, ke atas 7, ke bawah 7, 14, 15 dengan dia. Jadi misalnya ibu-ibu nih berjuang bukan untuk ibu-ibu nih, ya. Karena kan ibu-ibu kesini diizinkan oleh suaminya, suami dapat pahala, jadi kena sama gitu ya. Walaupun suaminya nggak datang, tapi karena izin atas suaminya, jadi pahalanya sama. Oh, gitu. Tapi ya, jadi jangan sampai tidak ada seorang pun gitu kan yang ngaji ya. Padahal kan yang ngajinya itu kan diutamakan 3 ilmu itu ya, udah saya tekankan itu, udah saya ketemukan itu ya. Misalnya sekampung ini aja, tiap orang tua nih ngerti ngajar ke anak-anaknya, walaupun ke semuanya misalnya ya 1-2 anaknya, tapi kalau dia laksanakan amanah itu, diajari tauhid ya, 41 sifat, kan itu minimal ya. Bagusnya memanjang, pasti kalau orang tahu pasti terus dikembangkan, tapi minimalnya itu. Kemudian sholat ya, tentang syarat, rukun dan pembatalan, minimal itu aja. Kan banyak ilmu fikih ini aja dulu gitu targetnya ya. Yang pokok dulu. Iya, yang pokok dulu, karena kalau yang pokok nggak dipegang terus kita mengerjakan yang lain belum tentu dapat pahala. Itu aturannya, logikanya begitu. Kayak orang diharuskan beriman. Untuk apa? Nah, dengan beriman, jika dia taubat diterima, jika dia beramal diterima. Tapi kalau tidak beriman, tobat juga nggak akan diterima, karena kan harus beriman dulu. Jadi blunder ya. Nah, orang berdosa dari tidak ngaji, terus dia mohon maaf ya Allah maafkan satu tidak ngaji, tapi dia tidak ngaji. Nah itu sama dengan bohong. Iya, karena tobatnya itu ya harus ngaji, nggak cuma ngomong gitu. Terbata-bata ya. Nah, iya, jangan dulu ngomong udah ngaji aja gitu kan, ngaji tauhid kan, itu yang wajib ya, tauhid. Kalau anak-anak, nah itu. Kalau anak-anak ibu ya, anak itu kan masih kayak anak-anak yang ngaji gitu, masih kecil kan. Kata Nabi, kulu mauludin yuladu alal fitrah, ibu ya. Setiap dilahirkan itu dalam keadaan suci. Kenapa? Karena dulunya mereka kan dicap ku Allahnya, dicap ketauhidan teaning. Itu bertahan selama anak ini belum dewasa, masih dalam keadaan suci. Dijamin ku Allah gitu. Sehingga Nabi mengatakan begitu. Sampai kapan? Sampai menjelang balik. Jika sebelum balik meninggal, nah kesuciannya itu bermanfaat. Dia akan masuk surga tanpa hisab. Dianya sendiri. Iya, si anak itu, si bayi itu, si anak itu. Jadi sebelum balik meninggal. Harus sebelum balik itu syaratnya. Misalnya besok nih, dia umurnya 15 tahun. Kita ambil contoh misalnya dengan balik itu dengan usia 15 tahun. Besok ini 15 tahun, besok deh. Hari ini dia meninggal misalnya. Itu kan belum sampai balik, ya. Kurang sehari. Itu selamat tuh nih, di akhirat, masuk surga. Seperti 12 tahun gitu. Ya, 12 tahun. Ibu 12 tahun upamanya terus men mahnya terus balik. Jadi ya. Jadi ukurannya head. Kembali ya. Tanda dewasa itu ada 3, ya. Pertama usia 15 tahun. Jika tidak head dan tidak ihtilam. Kalau misalnya head minimal usia 9 tahun berarti udah dewasa dia. 9 tahun juga. Berarti, kalau dia meninggal 15 tahun dari 9 tahun berarti dosanya 4 tahun. Ada, iya betul. Kan udah balik duluan. Nah, itu kewajiban orang tua di situ, sehingga Nabi mengatakan muru auladakum bisolah wa hum abna'u sab'in. Jadi ajarilah anak-anakmu sholat ketika mereka minimal 7 tahun sampai 9 itu cukup unik. Diajar tauhid, petulis sifat ya, diajar syarat rukun sholat sama pembatalan ya, dan tajwid. Cukup itu 2 tahun sampai menjelang dia itu bagusnya. Bu ya, kalau barangkali mah dari 7 tahun itu udah ajar dulu sida baca sing benernya. Ngejah heula gitu Bu nya. Terus lancar ngejah, baru tah karena pelajaran sholat.
kan sholatnya harus pakai bahasa Arab. Iya. Nah kalau dia sudah bisa baca Arab, membantu. Iya. Kalau anak-anak itu enak, Bu Endah, enak. Cepat ya. Iya, Al-Quran dulu diajarin. Ya, sudah dianggap bisa, baru fikih dan tauhid. Tauhid. Tetapi kalau kita udah dewasa, nah, Nah ini masalah. tauhid dulu kita mah harusnya. Kita Atau sekaligus semuanya ya, cuma waktunya digilir. Karena udah terlambat kita itu. Nah itu kalau anak sebelum balik meninggal, itu kan selamat. Itu jaminan kesuciannya unik. Iya. Karena dia suci dijamin masih surga. Bedanya. Tapi kalau tidak meninggal berarti panjang umur, nah itu orang tua yang bertanggung jawab kata Nabi. Dari Pak abawahu, iya Pak abawahu yuhawidanihi au yunasironi au yumajisanihi. Nanti anak itu tergantung orang tuanya kata Nabi kalau panjang umur, kalau tidak meninggal, ya. Apakah anak itu akan jadi Yahudi Yahudi atau Nasrani atau Majusi? Majusi teh anu nyembah kana seuneu bu enak. Ka mataharinya sintonya eta. kayak itu ya. Iya. Jepang. Pokoknya kanu seuneu-seunean rela kana cahaya-cahaya. Itu Majusi. Majusi. Berarti begini Uni ya. Misalnya nih ada orang yang beragama Majusi, ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Kan mereka punya anak nih masing-masing. Anaknya itu ternyata panjang umur sampai dewasa. Berarti anak Yahudi pasti jadi Yahudi lagi. Ya. Kan dididik orang tuanya. Iya, iya. Anak orang Nasrani, Nasrani lagi. Anak orang Majusi, Majusi lagi. Anak orang Muslim, Muslim. belum tentu. Oh iya. Kudu dididik. Lamun teh dididik ku orang tuanya diantep. Jadi jika Yahudi Nasrani jeung Majusi eta teh. Tapi dah Jadi itu otomatis memang secara agama langsung Islam. Tapi untuk akhiratnya perlu pendidikan. Iya. Di dunia mah tetap udah akui Muslim walaupun dia jarang sholat. Ya. Dan itu makan untuk menghukum di dunia kemusliman pokoknya otomatis setiap anak orang Islam dilahirkan pasti dia Muslim. Iya. Cuma masalahnya dia dididik enggak orang tuanya gitu aja. Secara- Walaupun enggak dididik tetap aja Muslim di dunia mah. Iya. Tapi di akhirat karena enggak dididik masuk neraka. Astagfirullah. Itu masalah. Tidak mudah ini tugas kita sebagai orang tua teh. Iya. Nya kawin mah enak. Tetes enggak ada di budak lah kumaha bisa teh. Itu kan perintah Allah. Ya. Wa'mur ahlaka bisolah kata Allah teh ya. Bapaknya, Ustaz. Kan wa'mur. Aduh ya. Nah itu syukurlah kalau kita menyadari aduh ternyata berat berarti kita itu harus tanggung jawab ya. Nanti tinggal bagi waktu gimana ya geser-geser supaya bisa mendidik. Kalau nggak bisa langsung bawa ke sini gitu Iya. barengan. Iya. Ada regenerasi ya. Atau kan itu ada Uni video saya. Kasih nih Iya. kamu dengerin kalau nggak mau langsung aja gitu. Sama Uni lewat media juga jadi. Iya. Jadi kalau kita mengikuti media, pembelajaran media dan benar kita jadi benar. Ngikutin media nggak benar kita jadi salah. Tergantung medianya gitu ya. Sekarang bisa milih lah. Itu ya. Jadi kalau tidak dididik oleh orang tuanya, dunia Islam. Dunia Islam. Kan anak orang Muslim. Tidak heratnya nggak ada yang tanggung jawab. Ulama ge angkat tangan. Jadi didik mah. Sehingga pendidikan yang tinggi ini penting Uni. Penting. Sehingga kata Nabi kan ya di zaman sekarang kan banyak orang yang tidak ngerti. Sedikit yang ngerti. Diutamakan banyak ngaji itu lebih utama kata Nabi itu daripada loba beramal. Di zaman Nabi mah ibu ku Nabi ge dijamin 3 kurun ku Nabi ge ibu. Kurun terbaik itu adalah kurun aku dan sesudahnya. Berarti 200 tahun bu. Eta ku Nabi dijamin anu Islam hadai kabehanana. Tah setelah 300 tahun enggak ada jaminan dari Nabi. Jadi jaminan naon? Ku pendidikan. Melaksanakan pendidikan alus gitu. Menteh ya udah kayak Majusi deui atuh orang Islam. Banyak kan sekarang. Ya, nu koruptor nih di orang, da mayoritasna Muslim di orang tanya. Kenapa sampai korupsi? Itu karena tidak dididik oleh orang tua. Kan terangnya haram nih tetehnya tapi na. Iya pasti, piraku udah disakolakeun laluhur sakola oge. Piraku da bener aya pelajaran agama Nah. sakedikna mah. Jika nama kurang dina sisi amanahna. Kan Nabi teh bersifat amanah, urang kudunya untuk kan Nabi sebagai orang Muslim kan amanah, tabligh, syirik, patonahnya tuh. Itu contohan orang, tadi diikuti sifat amanahna. Ya kalau tidak amanah ya udah hianat. Nyabunya duka miliaran kan. Ngeri kan ya. Triliun itu. Ngeri kan itu bagaimana. Jadi dengan dosa itu aja kan sangat besar
Gimana di akhiratnya coba ya? Di dunia bisa lari dia, ya. Di akhirat ya. Asal dikejar dosa urangnya manehna ge. Iya, da mah tenang atuh, Bu. Tenang. Jadi misalkan maaf Ustaz dipotong ya. ya, Misalkan dia itu kan korupsi, ya, tiba-tiba dia itu dapat hidayah dari Allah, udah kamu balikin aja uangnya. Ya. Itu gimana? Diampuni. misalnya dibalikin tapi dia tidak mempelajari ilmu tauhid, ya. Susah, Bu. Kan tauhid heula paling dulu harus diajari teh. Ya. Harus dikuasai teh keimanan. Kalau orang tidak mulai dari ilmu tauhid yang 20 ya sifat 20 itu selamanya dia itu belum mukmin. Itu ya dikatakan oleh ulama, cuma saya berat menyatakan begitu nih. Tapi kesepakatannya begitu. Kalau tidak dididik, karena kan undang-undang itu teh ilmu teh undang-undang. Kalau kita tidak mempelajarinya berarti tidak bisa melaksanakan. Banyak kan yang begitu. Tapi ke masjid biasa zakat ke haji, tapi tidak ngaji. Nah, itu yang Cul dah tinggal di garta ya. Itu kumaha. Nya diuhkeun kewajiban mahana. Nya orang yang gasap kewajibannya mengembalikan dan minta maaf. Mungkin hak adamina selesai, tapi hak akhirat hakullah tah teu ngaji eta mah teh tanggung jawab. Selesai. Tapi jarang mungkin yang ngembaliin ya. Pernah dengar ya? Kalaupun kembaliin nggak semua kan, nggak sebagian sudah dimakan kayaknya ya, sudah digunakan. Teh di mana wae geuningan aksis teh. Asal pernah dengar ya? Yang kembaliin. Ada memang di TV beberapa itu kan kemarin ada sampai ngembaliin kita kayak siapa Ustadz Wahabi itu nih ngembaliin katanya untuk apa biaya haji itu kan dikembaliin ke KPK kan. Tapi kan belum tentu semuanya. Iya kali berasa lama itu kan diberikan dikembali. Disebutkan ka itu, sebutkan ka dia duit. Jadi situ ya Uni ya, di sini kan syarat ini ya agar Allah memberikan keberkahan itu. Jadi itu harus semua. Jadi itu teh takwa kolektif Uni. Sekampung harus takwa semua gitu baru barokah dibuka. Sekarang karena tidak ada yang tidak takwa, maksudnya takwanya tidak kompak ya Uni ya. Iya. Banyak musibah. Iya. Kan itu apa istilahnya? Panggeuing lah, pangeling-eling lah ya Allah teh di cik sadar henteu gitu kan di mana-mana ini musibah Bu. Berarti di mana-mana ketakwaan berkurang. Cai dengan longsor. Sok segala rupiah nama araraneh gitu nya seueur musibah teh kapungkur ge sering nguping musibah teh kan jarangnya di anu udah lama ada lagi sekarang cuacol itu dia kan gentos tahun geuningannya. Saya tuh yakin Al-Qur'an Bu masalahna kualitas manusia kualitas manusia henteu takwa. Teu takwa. Ini tadi Takwana sendiri meureunnya nu etana seueur. Jadi minimal Bu. Al-A'raf 96 tadi Ustaz. Ya. Pangwajib-wajibna teh ngaji Bu sebenarnya Islam. So, kalau kita ngaji punya ilmu udah, yang lain tertangani gitu aja. Kan semuanya berdasarkan ilmu gitu. Tapi kalau udah nggak ngaji ya udah. Ya udah, gitu ya. Jadi kita harus meyakini, maksud saya menjelaskan ini adalah agar Ibu yakin betapa wajibnya ngaji gitu aja. Ya. Dan akan menyelamatkan banyak orang kalau ngaji dilaksanakan itu aja. Tapi ingat, ngajinya ya kan cuma idar-idar gitu. Ngajinya harus jelasnya. Nih ilmu tauhid ya, teorinya. Nih ilmu fikih ya, teorinya. Nih ilmu tajwid, teorinya. Itu dulu. Jadi untuk takwa tuh di situ pintu masuknya. Kalau orang nggak mempelajari ilmu tauhid yang ini, nggak akan bisa tauhid. Bagaimana? Karena ini sudah disepakati oleh para ulama. Sehingga para ulama dulu sepakat orang Islam akhir zaman yang ingin selamat tidak boleh keluar Bu dari ajaran Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam segi tauhid. Kalau keluar udah sesat dia. Sampai begitu ulama. Dan dalam fikih harus memegang salah satu imam yang 4. Kalau keluar dari imam sesat juga. Jadi ulama kita tanggung jawab. Mereka tanggung jawab kalau berpegang teguh pada Asy'ariyah dalam akidah dan fikih pada salah satu mazhab yang 4. Kalau kita kan Syafi'i, Indonesia mayoritas Syafi'i gitu. Syafi'i. Cukup itu. Nggak perlu dipakai semua. Selamat gitu. Karena keselamatan di situ kan kita boleh suka berdoa kan ya di dalam sholat. Ihdinas siratal. Nah, ya Allah, tunjukilah petunjuk jalan jalur. Geus ka panggih acan gitu. Salilelan sholat geus panggih acan gitu kan ya. Mikir teh sholat teh gitu kan. Kalau orang pengin tahu ini mananya apa pasti dia berpikir. Oke itu meminta jalannya lurus kepada Allah. Geus ketemu acan. Mun acan nanyakeun kayak itu ngajinya tuh.
Kumaha jalan yang lurus Nah itu Bu, sudah jelaskan kan minimal 3 ilmu eta Bu jalan lurus teh. tong ulat belok. Bu nih ya, minimal 3 ilmu jalan lurus teh. Eta heula kudu dikuasai. Geus kapegang ieu pasti lurus. Kumaha awalna. Tapi kalau sudah tidak bertauhid, tidak mengetahui sifat-sifat Allah, aduh nya kumahanya kita entong jawab gitu lah. Kan kudu mengenal Tuhan orang terek ibadah teh. Iya. Tidak mengenal Allah, tidak mengenal sifat-sifatnya, terus orang sholat, kasaha sholatnya ciksau. Ya, kan nggak jelas tujuannya. Banyak orang begitu kan, tengah aja tenan sholat. Memang ku masyarakat, wah si anu getol ke masjid wae. Ya. Tapi untuk akhiratnya dia gimana nanti tanggung jawabnya? Kan nggak berilmu. Kan udah disyaratkan oleh agama harus berilmu dulu kan? Iya. Ya, ilmu dulu. Kata Nabi juga, man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wa man aroda huma fa'alaihi bil ilmi. Orang siapa yang bermaksud meraih dunia, bagi dia wajib punya ilmu. Ingin akhirat, wajib punya ilmu. Ingin dua-duanya dunia akhirat, ilmu juga. Kuncinya ilmu. Itu jalan lurusnya unik. Ilmu. Ustaz itu dia hadis atau firman Allah? Oh, itu hadis. Kan Nabi, sabda Nabi. Sabda Nabi. Man aroda dunia fa'alaihi bil ilmi. Kalau ada lagi hadis seperti Coba ini. nanti taruh di grup. Ya, nanti di WA ya. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fid itu paling jelas. Kata Nabi itu, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka Allah memberikan kepada itu kepahaman dalam agama. Nah ini kan, paham itu apa? Ngerti tauhid, benar tauhidna. Ngerti ilmu fikih, benar salatna. Jeung ekonomi, henteu boros gitu, bisa ngatur keuangan gitu. Itu minimal. Tapi kalau dia paham belum agama. dapat itu tuh gimana Ustaz? Dia harus bertobat dulu atau kumaha? Nah, kembali ke orang tua kan. Kan yang wajib ngadidik itu orang tuanya, Uni. Kata di Al-Qur'an itu kan pas nate wa'mur ahlaka bisolah. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Sholat. Kepada siapa nih? Kepala keluarga. Memang di Al-Qur'an ayatnya asalnya ke Nabi kan. Tapi setelah Nabi wafat ya ke semua orang tua. Sehingga para ulama menetapkan bahwa kewajiban mendidik agama terhadap anak itu adalah kepada orang tuanya. Itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu misalnya begini, kalau bapaknya ngerti, dia wajib mendidik. Ibunya nggak ngedidik, nggak apa-apa. Tertanggung oleh bapaknya gitu. Tapi kalau bapaknya tidak ngerti, ibunya ngerti, ibunya wajib ngedidik. Bapaknya nggak ngajar, nggak apa-apa. Kan ada sasa orang lah. Kalau dua-duanya nggak bisa gimana? Pesantrenkeun budak teh. Teh boga duit, masanya hari uang eno banyak kasus. Datang kita aja Bu Uis. Aku datang ke rumah gitu untuk mendidik ya. Apa pesantren teh da alawis deui nya. Minimal seminggu sekali Uni, tapi sebenarnya kalau seorang mau benar-benar bisa Uni ya, di YouTube banyak termasuk sendiri bahagialah ya. Banyak ustaz Bu anu harade nulis ti abdinya ngajar di YouTube, tinggal milih we ya ngajarkeun tauhid teh ta eta ya ngajarkeun fikih salat eta bungku bisa teureun Bu dari pagi sampai malam Bu. Ya mau tidur ya saya nyalakan itu yang ngajar ya kita misalnya ikam ya, tapi saya belum ke sana sih terlalu tinggi ya. Itu rata-rata tijan lah atau jauhar tauhid lah, tingkat paling dasar ya tauhid. Terus fikih minhajul seueur Bu enak. Tinggal nyetel ngupingkeun we. Mata ibu ayahna kudu wifi. Iya, kalau ada wifi kita. Iya, kalau aku data mah lemot Bu. Enggak kuat. Tapi ini mah puntennya. Untuk depan mudah-mudahan lah ya. Jadi maksud saya tuh, kalau orang sekarang pingin pintar, gampang, bisa motong kompas, tidak perlu pesantren. Iya. Lihatnya di YouTube. Tinggal tinggal milihan di YouTube banyak tuh ulama-ulama ya, orang-orang jauh nih, orang terkenal. Kita lihat dulu ini ngajarannya gimana. Kalau ngaragukan, ulah pindah aja langsung. Tapi banyak, Bu, enak mengajarkan tauhid, kitabnya Tijan, Johar Tauhid, Umul Barohin, etanya ya. Terus pikirna Sulamun Najat, Sapina, banyak itu. Enggak kurang bahan, banyak kalau saya lihat di TV ya. Wah, banyak sekali rujukan. Sekarang dengan keluarga juga kita kan. Di samping kita juga punya waktu tentu ngajar mereka ya. Kita ngaji bareng lah di TV. Banyak sebenarnya kalau orang mau tahu jalan yang lurus. Tapi kebanyakan kan Bu, terlena oleh kenikmatan duniawi. Sok cicing we oge nikmat atuh. Ngeunah we mamalesannya. Sok Kedua aci soge. Cicing kan imah sare we. Nikmat eta teh kan tah. Tertipu oleh nikmat. Bu Uisnya
terlena oleh kenikmatannya. Ingat kan kemarin nikmatnya ya. Padahal waktu itu sangat cepat, Iya. sangat cepat. Sore dari Coba sebenarnya Wani ya, kalau mau konsisten nih, 24 jam itu harus dibagi 3. 8 jam untuk bekerja, ya kalau punya pekerjaan. 8 jam untuk istirahat, 8 jam cari ilmu. cari ilmu. Kita mah alhamdulillah ya, seminggu 2 kali aja geus loba. Padahal mah kurang sebenarnya. Iya kan Ibu Enah, ngaji teh lobana kudu sore jeung makan. Mun sehari semalam kita makan 2 kali, ngajinya kudu 2 kali. Iya. Harus perimbangan. Kan kalau makan untuk fisik, ngaji untuk batin, kan dua-duanya harus diurus. Sekarang kita mengurus fisik aja. Ya. Makanya kasihan Bu yang sukses usaha ya, tapi nggak sempat ngaji, akhirnya sama sekali nggak bisa ngaji. Ngurus dunia we. Sebenarnya itu teh cek orang mah fitnah. Fitnah akhirat kayaknya dunia mah senangnya. Sibuk loba duit tapi kayak di akhirat. Tapi kadang-kadang justru orang yang sibuk begitu, ini nggak menikmati ya. Yang menikmati siapa? Anaknya, keluarganya. Kan dia masih sibuk. Ya, kayak tukar dewe ngusahakan duitnya. Dahar ge kadang-kadang geus telat, karek dahar. Ya, jadi emang. Tuh. Banyak sebenarnya yang kita aduh gimana pinter ngaji rezekina juga si Rapi Ahmad. Awur-awur we rezeki. Sebenarnya semuanya ujian Ustaz. Yalah. Banyak uang ujian. Yalah. banyak ujian. Tapi ujian paling berat itu nih tidak bisa melaksanakan kewajiban. Itu paling berat. Dan itu semua orang diperintah. Allah adil kan? Enggak ini kaya nih ngajina. Nu ngajina, nu kaya henteu. Nu miskin oge. Nah, kasihan yang orang miskin coba. Ya. Hidupnya udah susah di pinggir trotoar hidupnya ya, tidurnya di mana aja, makan susah. Nggak bisa ngaji nggak dia? Seadanya. Enggak. Saya orang ini ya, dulu ibu saya bercerai sampai bapak saya. Saya merasa miskin lah, ini ya. Miskin. Terus saya pesantren bersyukur. Duh, mun urang teu ngaji, pasti orang jadi gembel. Gitu pikiran teh. Dengan ilmu itu terasa, Wani, terasa walaupun ya mungkin saya nggak banyak ilmunya lah, tapi terasa gitu membimbing kita ya, karena udah dewasa gini kan ilmu yang kita pakai untuk kehidupan itu ya, pelajaran sekolah apa yang dipakai sedikit kan, paling cuma baca ngitung ya dari sekolah makan kalau ada usaha ya usaha, tapi dari agama semua kepake, baca Qurannya kepake, sholatnya kepake, tauhidnya kepake, apalagi tauhid kan tiap detik tiap waktu itu harus bertauhid terus, nggak boleh hilang itu tauhid. Makanya sholat tuh nomor 2, karena kan sholat tuh 5 waktu dalam sehari. Kalau tauhid nggak ada berhentinya, terus aja. Nah kalau kita ngerti tauhid kan jadi bisa ngatur, ngontrol gitu perasaan kita sendiri. Kadang orang tuh suka takut dengan sesuatu yang nggak jelas ya, misalnya sieun kujuri kan aneh. Nya ari jeung malaikat pasti ketemu teh sieun. Ya, so pastinya. Aya oge gini dia kan malaikat teh pernah ngarasa sieun kan orang teh. Kok kenapa gitu? Berarti itu hawa nafsu namina. Jadi hawa nafsu mah sifatnya teh nipu Bu, iblisnya setan nipu. Tah ya nyamunya. Ada ya? Ada juga di film, bohong kan film. Di tali larian juring teh ini. Nya ada orang udah gitu jadi konten. Sampai orang bikin tipuan-tipuan nih. Tapi da juring mah teu ngajirimnya Pak Ustaz, tapi ayeuna HP mah geuning aya jirimna gitu. Kayak gina Bu Ida kan beda alam. Kadua lamun diundang mah hadir. Oke. Nya jika orang diundang ku jin bisa. Orang ngalamun itu ngalamun perlu gesok sih. Nah Bu, kalau ada interaksi baru itu. Misalnya jin jeung jelema ketemu terus gelut, ya mun eleh bae gitu. Tapi kayak interaksi mah moal, teu saling ganggu gitu. Eta mah nu kawenehan mah urang ngalamun itu ngalamun jadi ieu Urang kosong. Kan beda alam. Tapi alhamdulillah can pernah itu kitunya sok iya gitu. Ustaz, Ya. ini ada adiknya teman saya itu dulu dia udah haji dari bujangan ya, haji. Bahkan yang teman saya sendiri di keluarganya tuh dia aja yang belum ke tanah suci ya. Karena waktu diajak bapaknya tuh dia melahirkan anak pertama, jadi sampai sekarang dia belum, sok sedih katanya sampai sekarang belum. Tapi menimbang-nembarkeun cenah adik saya yang udah haji sama bapak saya malah masuk Kristen. Subhanallah. Iya sampai aduh sedih sampai. Ya. Saya aja yang pingin ke tanah suci sampai sekarang uang apa maksudnya teh belum ada rezeki aja gitu ya. Malah adik saya malah yang udah dihaji sama bapak saya malah. Dan eta nanti cendana merenangnya. Ya itu kan karena jadi di agama akhirnya kan. Kalau nggak Yahudi ya Nasrani, kalau Nasrani ya Majusi gitu kan. Oh dididik?
ya keluarga Mungkin salah didiknya mungkin Yang Uni. lain mah Nggak tauhidnya dulu mungkin Uni. Itu pentingnya kan dari awal tuh harus tauhid dulu kan ya. Itulah banyak yang salah ngambil jurusan gitu. Harusnya tapi nggak tahu mungkin karena hidayah juga ya. iya. Hidayah juga. Anaknya yang lain-lain mah Ya. Sarola ya. Ibunya juga sampai sekarang udah 85 tiap harinya ngaji ke Apanya? mana-mana. Iya, iya. Ibunya Subhanallah. Ujian Uni berat itu nih. yang bungsu. Nih ya. Biasanya sok aya nu kapangaruhan ku Pengaruh orang kayaknya, jadi pengaruh biasa lingkungan. nama. Istrina gitu eta gaduh istri teh. Aduh, Istrina ya anaknya orang dibawa Kristen. juga. Oh, Enggak, orang Islam. Istrina Islam deh. Iya, Oh. dianya masuk ke Kristen. Jadi Malah. istrina putrana ge rabat eta we Iya, Kristen. iya. Nah, udah balik narik ya berarti murtad ya. Murtad tuh namanya. Ada tuh. Makanya kakaknya teh menglebarkan sana. Iya. Saya belum Ini dua lembar Ibu ya. Yang belakang ini doa kamilin. Ini bagusnya Ibu baca tiap malam sekali. Oh. Kalau di masjid kan aku muraki ya. Iya. Ini doa bagus Bu, doa kamil itu Bu. Nanti kita bahas ya. Sekarang kita ke depan dulu Bu. Bacana pamitos tepaan maghrib gitu. Pokoknya wengi we lah memeh kulam Ibu baca sakalinya. Hebat buat doa teh. Kita ke pikir dulu nih. Syarat sholat ini saya ringkas ya. Kan kalau di kitab berapa halaman ya? Di halaman 7 sampai halaman 16. Iya. Jadi di sini nggak ditulis Arabnya Uni ya. Langsung aja terjemahan. Syarat sholat ada 12. Pertama apa? suci pakaian, Badan dan tempat. sholat. Iya. Suci tina Tina pirang-pirang najis. Najis itu termasuk arak ya. Lalu arak, cikii, kotoran manusia ya, kotoran hewan, getih, nanah, uta, anjing, babi, anak anjing atau tong ningali ke abdi. anak anjing, anak babi. Bangke atau bangke Uni? Ya, Bangke, bangkai. 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 Ayam yang udah mati bangkai. Ya. Boh buluna, kukuna, dagingna, jeung tulangna. Kecuali bangkai jam ya mayat itu mah suci. Ya. jeung simet Tah simut oge suci. Jeung lauk cai. jeung hewan Nu anu dipencit heula ya. Nu halal di tuangna. Tah eta mah suci, teu najis. Nya. Nah, najis itu begini Bu, dijelaskan di sini itu maksudnya jangan sampai ketika kita sholat membawa najis itu ya. Iya. Bisa aja kena pakaian, artinya pakaiannya harus dicuci dulu atau jangan dipakai lah ya. Iya. Yang ganti dengan yang Nyimpen, suci. ya, Jadi nyimpen bahasanya bersih. di ibadah itu suci, ini bukan bersih. Ya, suci. Bisa aja kotor ya, kena tanah tapi suci gitu, enggak ada najis maksudnya. Najis. Ya. Nah, bisa aja bersih tapi malah kena najis. Bisa aja kan enggak kena kotoran. Maksudnya enggak kena tanah gitu, enggak kena debu, tapi kena pipisan air kencing bayi misalnya, terus kering misalnya kan. Iya, Jadi kan enggak najis. kelihatan. Nah, itu mungkin bersih tapi kan tidak suci. Ya, dalam Islam itu patokannya suci, Bu ya. Harus suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis ini ya. Nggak mungkin semuanya sih, tapi disebutkan itu biar kita tahu lah ya. Salah satunya mana yang mungkin, dan saya pikir untuk sekarang di kita ya di kota udah jauh nih ya. Nah, Ibu ya, jeung najis teh alhamdulillah jauh gitulah nya. Jadi orang teh sholat teh aman gitu. Aman. Kecuali yang punya bayi ya. Bayi juga sekarang kan kayak pampers ya punya. Jadi nggak perlu dicuci kan langsung dibuang pampers. Alhamdulillah ya, paham ya. Kalau ini Ustaz, maaf, kalau keringat gimana? Keringat nggak najis keringat. Kan najis. Enggak. Misalnya dulu agak keringetan tapi langsung sholat. Ya mungkin kotor ya badan kita nggak enak ya, tapi kan tidak termasuk, najis. iya tidak termasuk najis. Kecuali air liur, nah itu kan itu dari dalam kalau misalnya kena baju jadi Harus dicuci. cuci aja Najis kan ya? barang apa termasuk barang yang kotor ya, Iya. walaupun nggak najis. Kedua, Nah, suci pakaian, badan dan tempat sholat ini merupakan syarat. Ingat Bu ya, syarat itu harus tersedia iya. sebelum, sedang, dan setelah selesai ibadah. Jadi manjang syarat itu, kewajiban yang manjang. Kan ada syarat, ada rukun, Ada rukun. ada fardu. Semuanya ini kewajiban nih. Iya. Semuanya juga wajib. Cuma namanya beda-beda karena fungsinya beda-beda. Kalau syarat kan harus tersedia. Iya. Ya, kayak ini niat saum itu kan jadi syarat. Iya.
Makanya dilaksanakannya sebelum pekerjaan, sebelum saum. Iya. Beda dengan niat di sholat, Bu. Sholat mah. Niat di sholat mah rukun, sehingga harus bareng. Bareng ya. Iya, bareng dengan takbiratul ihram. Kerjakan satu juga. Iya. Niat itu di dalam pelaksanaan sholat, kalau dalam sholat ya, karena rukun masuknya, bagian dari sholat gitu. Tapi kalau tabyid, niat saum itu mah bukan bagian dari saumnya, dia merupakan syarat, jadi harus ada. Nah, misalnya maghrib nih, dari maghrib sampai sebelum imsak itu waktu buat niat, Bu. Pertama, Bu, ayeuna ngomong adan maghribnya, ibu teh niat ya untuk puasa besok udah bisa. Nah, di TV ge sok kitu geuning tos adaan mah. Iya. Setidaknya lah sebelum imsak kita udah niat. Misalnya lupa nih, ini enggak niat nih. Pas udah siang, tadi teh sahur ngan lupa henteu niat. Nah, itu wajib imsak. Imsak itu ini kayak orang puasa, tidak makan minum tapi bukan puasa gitu. Dan puasa yang dia tinggal niatnya itu harus dikodo nanti. Jadi berat, Bu ya. Iya, tapi pas dia masih kadang puasa. iya, jika udah puasa. Tetap harus puasa. Iya, Puasa, harus puasa. menahan diri, tidak boleh makan minum. Itu seolah-olah. Diganti. Makanya saya selalu ingatkan ini di rumah kan anak walaupun mereka niat ya. Awas, yang belum niat jangan lupa. Selalu saya ingatkan tiap malam. Itu bosan kita itu nih, karena takut kan khawatir bisa mereka lupa. Ya kita juga gimana ya tanggung jawab. Saya mah suka diulang lagi we pas. Enggak apa-apa, silakan bagus. Pas Itu mau ritual subuhnya, teh ya, mohon maaf. saketa. Iya, dan lu jadi manu hiji tetap. Iya. Jadi nawaitu somagodin itu yang wajibnya ya. Iya. Nawaitu somagodin saya niat berpuasa untuk esok hari. An ada ipar di sahrin ya, untuk memenuhi keperluan bulan Ramadan tahun ini, itu wajibnya. Nawaitu somagodin an ada ipar di sahri romdona hadisanati. Udah kalau iman nanti saban itu mah sunat. Nu wajibna eta nawaitu somagodin an ada ipar di sahrin Ramadana hadisanati. Nah itu aja. Saya berniat puasa untuk esok hari karena memenuhi keperluan bulan Ramadan tahun ini. Sehingga wajib tabyid nyebutnya tata syarat. Ari aki abdi mah kapungkeun kieu nya eta nawaiti semogadin kan ieu di niat abdi puasa poe isuk di bulan Ramadan padu kenal Allah Taala. Iya, diterjemahkeun eta mah. Indonesia. Bagus. Di Sunda. Iya, eta nu wajib nama. Da orang Sunda. Saya mah. Bulan tahun. Lamun sahur teh ngariung pan kitu aki anu ngadoana. Iya, bagus. Tapi apa nepi ka ayeuna nya keur alitna. Kan kebiasaan teh ya Bu ya. Kebiasaan. Ya gitulah kita juga. Misalnya ibu nih di rumah enggak nyuruh anak-anak sholat, tapi ibu rajin ya. Rajin Dia duha, ngikutin. rajin tahajud. Suatu saat anak tuh bakal tahu. Suatu saat mereka akan mencontoh gitu. Tapi ibadah baru kata raya juga. Kayak orang sarewae mah. Rek mah budak sholat. Bisa malikan budak kayak namanya. Ya. Bapak minta sholat, mereka minta sholat, cenah udah nggak bisa ngomong gitu. Nyuruh. Yang bapaknya teman bapaknya kan dia cerita di kantor sana. Oh, cenah anak deh. Bapak kencan banget. Tidur deh aja. Bapak kencan sahur cenah. Astagfirullahaladzim. Itu mah seserian dengan itu. Benar, jadi emang orang tua teh contoh. Ya betul. Nggak akan jauh lah orang tua tuh. Kalau orang tuanya nyadar, nyantri, pasti anak-anaknya mau jauh gitu ya. Tapi kalau orang tuanya nakal lah, wah budak nage gitu kan. Cuma anak itu pasti nggak ngomong, walaupun nggak setuju sama perilaku orang tuanya ya, diam aja pasti. Tapi kan dia punya contoh buruk ya Bu ya, punya contoh buruk itu masalahnya. Jadi syarat sholat itu ada 12 ya. Yang pertama harus suci pakaian, badan dan tempat sholat. Kalau di tempat sholat itu ini sajadahnya itulah. Walaupun nggak ada sajadah ya untuk sholat kita. Misalnya sholat di lapang nih. Ini tempat sholat kita nggak ada najis, di sini ada teh kotor misalnya, tetap sah. Nggak di sini teh kotornya kan, ya misalnya. Maklum kan sholat di lapang, ini ya. Nah, sholat di lapang, nu beberesin teh apik gitu, anu kalewat. Ekor sholat bau. Abi mah mata pilih di tengah Saya mah kaluhur. Atau ini nih lagi sholat ya, ada japatnya lewat. Misalnya di atas kan, nah itu kan kena najis, batal sholatnya. Ketagenya kedah iya. Iya, wayana ganti sula baju gitu kan. Lah najis iya kan. Ya. Tapi kalau kering sama kering, nah misalnya teh kotor teh garing nyebedahnya
Cukurnya garing kan, tiba-tiba ada angin. Nempel ya. Ya ada angin, Takabur muntah mah ke lah. bawah angin karena baju. Ya, ya. Barang dikebutkan langsungnya radi tenanan eta mah. Oh. Da garing pada garing. Jadi bisa wae najisna basah, pakaian kering ya. Itu jadi masalah. Atau pakaian basah, najis kering. Tetap itu jadi masalah. Lainnya. Ya kalau kering pada kering dulunya nggak masalah itu. Asal segera dikibaskan gitu ya. Itu yang pertama ya, suci pakaian badan dan tempat sholat dari najis. Najisnya udah disebutin ya. Udah saya ajarin nih ya. Kedua, suci kusabab wudu atau gaganti wudu. Nyata tayamum. Jadi yang kedua itu suci disebabkan oleh wudu atau adus ya. Mandi besar ya. Kalau misalnya yang haid nih udah beres. Udah beres haid, segera mandi. Ya ini misalnya begini nih. Si perempuan tuh haid. Bu ya. Haid nih. Kemudian masuk duhur. Ya masih haid. Pas mau asar itu berhenti haidnya. Langsung mandi. Ceritanya berhenti dulu. Belum mandi ya. Mau cari air ya. Begitu berhenti, dari waktu berhenti sampai ke adzan asar itu cukup untuk mengucapkan Allahu Akbar misalnya. Oh. Nah itu dia wajib mengkodok sholat duhur itu. Oh gitu. Ya. Ini tugas ibu nih ngajarin anak ceweknya. Ya. Jadi dilihat dari mulai keluar haid sama berhentinya dihubungkan dengan sholat gitu nang sholat. Misalnya nih udah masuk waktu duhur belum haid dia kan. Pas mau asar nih ya haid dia belum sholat. Nah sholat duhur itu wajib dia kodok nantinya. Yang mananya tuh? Yang asalnya. Kan dia belum asar kan nih di waktu duhur dia belum mens ya belum sholat lagi. Oh sih waktu duhur. Kemudian pas mau asar men. Dan dia belum sholat duhur. Iya. Duhur itu wajib dikodok nanti. Oh. Kalau udah beres. Kalau udah masuk waktu, iya dia belum sholat kan, keburu datang mens. Jadi antara keluar dan berhenti itu kalau mens. Kodok itu waktunya kapan? Kapan aja? Misalnya kodok luhur, kodok sholat zuhur, Ya. saya sudah sholat duha, Ya. ada masalah. Boleh. Yang penting niatnya. Yang Saya penting mengkodok- dilaksanakan. Iya, saya mengkodok sholat. Tadi niatan oke. Jadi kodok itu gini, uni ya. Nah, kodok Kodok itu istilah. istilah doang. Kalau uni melaksanakan sholat pada waktunya disebut sholat adat. Istilah agama. Uni sholat duhur pada waktu sebelum asar, ya. Udah masuk waktu duhur belum asar, uni sholat di situ. Mau di jam 1, jam 2, jam 3, sekarang jam 4 misalnya ya. Nah sebelum 4 sebelum asar nih, uni sholat itu sholat ada namanya. Mau di awal waktu, di tengah, di akhir belum kelewat tapi sholat ada. Iya. Nah ketika ini nggak dilaksanakan kan ada kewajiban bayar utang itu namanya kodok. Bayar utang mah kapan aja kalau udah ada. Ya, kecuali dia udah janji kan. Nah udah janji nih tanggal sekian saya mau bayar utang. Nah itu mah harus tepat waktu. Pecah guys tepat waktu. Wah duitnya mari minta maaf. Ampun. Sesadu we. Iya. Aya. Berat ibu ya masalah utang gitu. Nah kalau kodok nih kapan pun. Ya. Kan ada yang tidak boleh sholat itu sholat sunat mutlak. Iya. Itu tidak boleh setelah sholat subuh. Tidak boleh sholat sunat mutlak. Pas matahari bijil tidak boleh. Pas matahari tengah nggak boleh. 3 ya. Pas udah asar nggak boleh. Pas matahari tenggelam. 5 waktu itu Yang enggak boleh. dilarang sholat sunat mutlak. Sholat sunat mutlak itu sholat sunat aja, nggak ada niat apa-apa gitu. Karena kita lagi happy misalnya rek sholatnya sholat sunat we itu sholat sunat mutlak namanya. Hari Kalau- sholat misalkan duhur misalkan jadi jantan 2 kali gitu no kodok sekali sekali. Boleh, mangga. Dan mungkin kita dulu pernah ketinggalan sholatnya, Iya, enak. tapi Ganti Di sekarang. YouTube mah geuning, Pak naon nu ketinggalan kapungkur sana sebelum beres saum sana sholat 2 rakaat naon. Itu kan. Eta cek benah naon. Tapi kita di enak. Ya, jadi itu bahaya gerang kayak gerang. Nya, kadang abdi ge pernah nguping cukup ku sholat 2 rakaat cenah Ya, suruh- mengganti yang lama. Keliru. Bacana 15. Keliru eta mah kade aliran sesat. Capek tuh orang yang kita tadi jadi sholatnya. niatnya apa itu? Kenapa? Kodok tadi niatnya gimana? Nah, niat enggak berubah. Kodok. Usolli fardu ri'ar barakaatin. Mustakbilal Ka'bah Allahu Akbar enggak berubah. Oh, maksudnya misalnya nggak pakai kodok gitu. Nggak apa-apa. Oh. Pakai kodok boleh, enggak juga nggak apa-apa. Kan gini nih,
Kalau sholat pada waktunya sholat ada, sholat di luar waktunya kodok gitu. Istilah kodok mah. Istilah aja. Jadi misalnya kita ingat dulu mungkin zuhur ketinggalan, Ya. nanti zuhur lagi. Iya. Zuhur lagi. Di duhur lagi boleh, di maghrib boleh, boleh. Kapan nggak namanya nggak ganti kan? Waktunya tidak Iya. terbatas. Kan kata Nabi, mana sia sholatan, ya, mana sia sholatan fal yusoliha idza dzakara. Ada hadisnya itu. Barang siapa yang lupa sholat, ini yang lupa nih, bukan sengaja. Apa yang sengaja gitu. Ini yang lupa karena kesibukan lupa sholat, ya. Keburu kelewat, tadi siang duhur gitu ya. Itu kan lupa. Fal yusoliha idza dzakara kata Nabi. Maka segera sholat ketika dia sudah ingat. Iya. Ingat tadi belum duhur ya, udah masuk ke sekarang buru-buru wudu sholat. Nah itu maksudnya. Ganti kodo. Nah, ini kodo nih. Ini kodo. Iya. Ya ngeganti sholat. Sehingga waktu kodo tuh kapan aja. Enggak mesti duhur harus di waktu duhur lagi enggak. Tapi duhur di waktu duhur boleh. Yang kasar boleh. Gitunya nu wajib bulan Mangga. Gitu. Iya. Tapi lihat waktu kalau misalnya ada oke ya rek habis orang tehnya eta mah ada payunkeun. Nah, baru kodo setelah itu kan kodo mau bisa kapan aja. yang kadang nu dulu kan sholat. Nah itu bisi yang dulu pernah kita nggak sholat uni ya. Nah gitu nggak malam aja sebelum tidur nih. Gimana kalau misalnya kita banyak kodo ya terlewati terlampaui kodonya nggak apa-apa jadi hukumin sholat sunat dapat pahala gitu nggak rugi. Jadi yang kedua syarat sholat itu suci kusabab wudu atau adus atau gak ganti tina wudu sareng adus atau tayamum nih adus nggak ada air gimana harus dicari dulu. Sudah nggak nemuin air baru boleh tayamum. Dan begini nggak nyari dulu rek tayamum nggak sah itu. Harus yakin kan di Al-Quran disebutkan palam tajidumaan di Al-Quran kan. Kalau engkau tidak menemukan air artinya nyari dulu. Ya. Masih ingat cara tayamum boys? Cek boys. Ini Bu ya. Ini misalnya tanah kering ya. Harus dipukul kan bidorbi. Nah, gitu. Ke muka dulu, misalnya pakai sebelah. Jadi kalau muka dengan sudut tangannya dibagi dua ya. Tangan yang ini sebelah ke sini itu untuk muka kiri. Nah, ya, yang ini untuk muka kanan. Kalau dengan sudut tangan ya. Kalau dua gimana? Kalau dua gini. Di atas dulu. Ini senternya nih, hidung di sini nempel. Oh ini Ya, tapi tangan kanan dulu nih untuk muka kiri. Untuk muka kiri. Ini berarti di sini. Ya. Kemudian kalau dengan dua tangan, lebih enak dua tangan. Nah setelah itu kan tangan ya, ini dari cari di sini nih mukulnya. Sekarang jangan itu kan bekas namanya. Mustamal di sebelah sini misalnya. Ya, ini setengah nih dibagi dua. Udah gitu. Sekali doang ya Ustaz. Ya sekali. Nggak usah harus 3 kali Nggak kayak usah. kita wudu ya. Kumaha cenah anu kudu adus apa guling-guling. Enggak, tetap aja kayak tadi. Kucingnya tanah dari bakna. Manjing namanya. Ya, yang kedua masuk waktu manjing teh. Ya. Syarat sholat teh harus sudah masuk waktu. Kalau belum waktunya jadi harus diulang. Ini kejadian di rumah saya Uni ya. Iya. Istri saya itu biasa paling dulu kalau sholat gitu ya. Setelah adzan tuh nggak lama lah gitu. Ya karena udah kebiasaan kita biarin aja. Nah suatu saat mungkin itu perasaan itu udah wudu kan. Habis duhur, tapi belum mendengarkan kita itu ya. Dia sholat duhur. Gitu jadi lucu ya. Udah beres ya baru salam. Nggak ada. Ketawa semua di rumah. Saya senang juga jadi contoh buat kajian kayak gini ya. Jadi ulang lagi. Ulangi dong. Kan tadi nggak sah. Kan belum masih waktu ini kan syarat. Syarat itu meni harus penuhi semuanya nih. Ini 12-nya harus. Nggak boleh. Kalau salah satu nggak ada, wajib diulang. Ini ya. Minimal dengar Allahu Akbar gitu ya. Nggak harus habis. Enggak apa-apa. Nggak harus habis. Tapi kan kalau yang cepat ya menurut kitab nih, ya menurut ulama itu. Gini, setelah adzan beres. Iya. Kami matas komat langsung. Ya, ya bagus. Setelah adzan beres, kita ke jamban. Iya. Mau wudu, mau mandi silahkan. Kemudian kan ganti baju. Kemudian sholat sunat. Itu yang tercepat. Ada 15 menit nanti kalau nih. 10 atau 15 menit lah. Setelah adzan 10 atau 15 menit setelah adzan sholat itu paling cepat menurut ukuran ulama.
Beda dengan ukuran kita kan, ukuran kita mah cepetnya beres adzan langsung sholat. Iya. Ya. Kali pas adzan Allahu Akbar, sholat teh darek angkat. Tenan naon, kan udah masuk waktu. Udah masuk. Masalahnya mah mancing waktu lain adananya. Kan adan tuh begitu tak masuk waktu langsung adan gitu kan. Iya. Kadang adan masa bisa 15 menit atuh. Nya anu alus mah adana kieu deui haleuangkeun. Atau 5 menit. Nah, kita udah tuh masuk, tapi harus yakin. Bu anaknya di itu adan dia ada teh yakin. Gitu mah di itu adan unggul. Jadi acan nya Hiji kan pernah Bu ada jam 10 malam adan datang kabeh masyarakat. Nah, teu lieur cenah. Jam 10 adan. Hari tadi Isa cenah teu datang. eta mereka boboannya. Iya Bu, Wina, awas adan Isa cenah teu datang kan jam 10 adan datang. Jadi maksudnya naon eta teh bisa. Aja. Jok eta nya. Ngaheureuyang. Heureyan. Nya cuma mata jam 10 geus adan gelon teu cenah kitu. Diontrok Bu, dicarekan. Masjid jam 1 karek adan. Cen ari abi tadi danggeus salat perasaan. Tapi nah adan deui jam 1 Iya, deui. balikan deui salat teh. Teu dan. Iya. Kadang-kadang ada orang tuh apa lupa atau gimana ya suka lebih awal adannya. Itu Iya, pernah iya. terjadi emang di masjid. Jadi anak teh teu beres langsung eureun. Jam napaeh meureuna. Itu Bu, anak teh teu beres langsung eureun. Anu nyarekan can waktuna. Getol teuing. Jadi yang ketiga harus masuk waktu. Kalau sholat sebelum waktunya tidak sah. Tapi kalau masuk waktu mah sah cuma ya. 4 Yang keempat menutupi aurat. Nah ini tentang ini apa? Dulu ya waktu saya kecil ibu saya tuh pakai mukena itu yang ada tangannya. Iya, dan Sekarang nih modelnya kan nggak begitu ya. Kan langsung ya Bu. Jadi begitu ngangkatnya kelihatan. tinggal. Iya. Sehingga ya. Tangan bajunya. Nah makanya disiasati ya kalau ibu-ibu kalau pakai mukena demikian pakai baju panjang. Tangan panjang. Jadi ketika kita ngangkat walaupun kelihatan tangan tapi tertutup oleh ya. Kalau orang nggak tahu kan kelihatan Bu. Iya, iya kelihatan. Nah, si mukena teh keangkat ya. Nggak ada tangannya mukena. Kemudian ini kalau mukena itu nggak ada tangannya ya, pas rukus itu ketarik. Iya. Jadi kita harus mendesain mukena hingga tidak terjadi kelihatan aurat gitu. Iya. Kamu mun itu pasangin kenceng, ngapung. Nah, itu kan. Terus soalnya natis bujur. Tapi kan hari di masjid Ada angin lewat. muslimnya Berarti Arikis ayo nama mau kan. Tuh kan. Ustaz paling aman. Beberapa hiber. ya kalau Baju yang buat sholat tuh kayak mukena lagi dipakai untuk 3 hari. Ya. Tiap mau sholat pakai itu. Iya. Gitu. Nah, ibu kalau nggak redang mahnya udah kita pakai celana panjang ya. Pakai baju tangan panjang baru pakai mukena tapi kan redang muridnya. Iya. Kalau nggak redang gitu daripada pas ngangkat tangan Allah itu kelihatan itu udah si mukena keangkat kan Iya. sakit mukena teh sampai handap deh. nya ada kahanap nama eta teh anu biasanya Jadi kalau nggak gebae nah kehandap kan teka tinggali ya tama. Bang nama ya nama nu arikis jadi ku angin Ku aku pas angin. angin teh langsung. eta Ngapung. wasit. Jadi Bu dari segi desain kita lebih Mendingan menyukai dulu ya? yang dulu ada tangannya si mukena teh. Ieu nan ditutup jadi ieu teh Enggak apa Bu, itu mah nggak ditutup juga di sholat mah nggak apa nggak aurat. Sampai sini aja nih. Perempuan juga telapak tangan itu depan belakang itu enggak aurat sama muka. Oh. Harus terbuka itu mah. Gelangan tangan ya. Sampai. Dari sini ke sini. Iya betul ngaruh. Enggak apa-apa. Jadi kalau ditutup nanti pas justru enggak enggak sempurna terhalang gitu. Kudu bikin deh lu kitunya. Iya Bu, Ibu bikin inspirasi lagi Bikinnya gimana? tuh agak Desain agak lah. longgar ya. Iya. Iya longgar. Lo nggak sabab haredang Bu. Kemarin saya mau sholat di Punsen setengah Senkap ya, Ya. yang kayak gitu. Nah, iya nanti jadi kadieu. Ya katarik ya. Terjadi lah saya teh nyari tempat lain. Untung ini panjang ya bajunya. Berarti kalau beli mukena dites dulu ya. Iya, kalau beli. Tapi memang sekarang Sok banyak yang kecil. ini Kadang kan ada yang produk Ini ada tapi dia nggak ukurannya ngerti cara sholat tuh ya. Bikin Bikin, ya, tapi nggak kurang. disesuaikan dengan aturan. Ayo nama asal jarang. Cuma kayaknya yang makainya harus orang yang pendek. Soalnya ngangkatnya Ayo nama jarang di masjid. Disletingnya. Jarang kayak gitu. Berarti ini mukena juga harus ada ukurannya ya, XL, S misalnya. Iya, Tergantung orangnya kan. Jadi jangan sampai membuka aurat gitu karena ketarik ya. Cobalah itu tugas ibu ya.
dipikirkan gitu gimana bisa ngasih usulan ke tukang bikin mukena ibu gaduh putra kan ya ibu lamun modifikasi kita bagus bu di pasaran belum ada laku bu. Apaan tuh kasiwan lah. Oh, nya kita. Jabai ngasuh ayeuna nama Ya, ku anu ngaraput dia ditolakan. Iya. Cerita barat tuh duit ari geus kumaha. Nya. Ya Ditolakan. ini obrolan kita aja ya. Jadi mukena itu kan harus bisa menyesuaikan diri lah ya dengan aturan gitu aja. Jangan sampai ketika eta geuning sok aya nu ipis dina berukat eta jadi iya kan tidak boleh kelihatan warna kulit itu bu, iya. nggak boleh. Harus menutupi bentuk dan warna kulit si mukena itu. Rajon katutupan tekatin kulitnya nggak bentuk. Jika ucing sholat. Segala ngararetatnya. Kamukan mah di mukena teh bodas we nya ari ayeuna kan variasinya. Yang keempat, menutupi aurat ya. Kalau laki-laki antara udel dengan oh ya, itu minimalnya ya. Kalau perempuan sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ya, depan belakang telapak tangan tuh ya nggak tertutup nggak apa-apa. Yang kelima, nah ini banyak masalah nih di masjid nih madhab kiblat. Mayun kaki. Itu al musyawarah ya, saya lihat tuh kurang Masih sedikit. lurus ya? Dikit ya? Kalau imamnya memang miring, ya saya juga dulu sering imaman di situ ya. Miring dikit. Miring. Harusnya, nah kalau itu al barokah boys terus dimiringkan tamah si mukenanya. sajadah nate apa karpet, udah bagus. Tinggal itu alamanah parah pisan alamanah mah kirang pisan karena syarat nih bu. Mereka mau tahu mau sengaja ya, seharusnya nggak sah. Karena tidak menghadap kiblat. Itu main kiblat deh. Bapak terus tadi itu. Ya, tapi abis jangan sempat madong. Tapi kalau ustadznya mah agak miring. Miring juga ya. Tapi kalau makmum enggak lurus. Nah itu masalahnya. Jadi ke kanan dikit ya. Iya. Ya di rumah juga ada miring ke kanan dikit enggak Iya. lurus. Sekarang kan ada itu di HP. HP ya. Itu aplikasinya di download lah. Namanya apa ya? Ari di rumah. Pinder kiblat. Bisanya dietakan mun di masjid kan. Ya, Orang otomatis miring ari batu. tanya. Tapi di masjid mah kada musyawarah. Si bapak jamaah teh kada musyawarah. Iya kumaha sabarna kiblat teh disepakati oh kieu. Nah, itu baru beres. Lamun teh kitu tetap ada orang yang suka protes gitu kan jadi nggak enak. Bisa juga sebenarnya sedang mengusahakan ya dengan Pak Upen kan dari musyawarah gitu. Bukan orang musyawarah lah. Kiblat itu gimana Kalau gitu. di itu di bawah itu yang dekat Pak Ustaz. Al Hidayah mah. Saya mah nggak ke sana. Saya mah kalau nggak ke Barokah, ke Alamanah atau ke Musyawarah 3 atau ke pesantren. Paling jauh ke pesantren gitu. Kayak taraweh kan gitu, udah pesantren aja lah. Soalnya di pesantren kan konsisten 23 ya. Kalau di Al-Musyawarah kadang mun aya tamu sok jadi 11 tengah arti abdi mah nya jadi nggak enak. Mun aya tamu di ditu nya ambil uang zakat nih, Bu. Sok jadi 11. Nah, aduh jadi tenyaman gitu. Di sini mah 23 terus. Ya, bagus. Karena yang disepakati emang 23. Jadi sebenarnya yang mengembalikan ke 8 itu salah sebenarnya. Kan tidak mentaati ulil amri. Kan yang merancang 23 itu Sayyidina Umar sewaktu jadi khalifah beliau itu. Dan waktu itu semua sahabat nggak ada yang komplain, berarti ijma namanya, ijma ummah. Jadi yang benar itu. Yang tidak 23 malah keliru. Di Madinah aja malah ditambah jadi 39. Benih? Iya, bukannya dikurangi. Di kita malah dikurangi, aneh kan? Jadi kita mah sholatnya karena hawa nafsu. 9 deh, berarti jadi si tahajudnya tuh jadi 30. Jadi begini, Uni, kan di Madinah itu nggak ada tawaf. Nah, kalau di Mekah ketika istirahat ya kan tarawih teh istirahat 4 istirahat gitu kan. Mereka tawaf, beda nggak ada. Jadi ulama Madinah itu udah tambah aja ke sholat sunat gitu. Jadi di 23 ditambah 6. Nah, jadi 29. Entah 29 39 gitu. Bukan lebih banyak lah, bukan dikurangi. Di kita kan malah dikurangi. Tambah hawa nafsu tambah telilat teh. Di Masjid Demak mah wacana ge nu para raja. Masuk ini, Bu, YouTube ya, soalnya cepet pisan, tambah ngarusak sholat. Iya. Bapak, itu kumaha? Aduh. Eta teu tidak jampean aja. Urang oge sabarna kali. Eta mah olahraga, Bu. Nah, ruku nate nih kitu pisan Pak Ustaz tah. Lain itu. Oh, kieu pisan. Kan harusnya kieu nya udah lurus gitu 45 derajat.
Jadi katingal wae anu teu ngangge ilmu mah. Sampaikeun geuninganan. Nomor 5 nah ini ya, menghadap kiblat ya. Sekarang ada aplikasi ya, Ibu tolong download ya. Bisa suatu saat Ibu di luar kota. Nah, ya. Insyaallah Bu. Ya Bu, itu sudah saya buktikan Bu ya. Saya kan pakai juga tuh mesin pesantrennya punya ngepas pisan. Terus waktu saya ke Purwakarta ada Masjid Agung di situ ngepas juga gitu ya. Jadi kalau kurang dikit kan namanya jauh itu. 8.000 kilo nih dari sini ke Madinah itu ke Mekah itu. Jadi kalau misalnya tidak lurus sedikit aja ke sana mungkin jauh gitu. Jadi menghadap kiblat itu dengan dada ya, dengan jiwa raga gitu ke arah Masjidil Haram ya, kalau jauh ya. Kalau di Mekahnya kan ke arah Ka'bah langsung ini ya. Iya. Nah, ini mungkin pernah sholat gitu. Bundar gini semua ke Ka'bah aja. Oh ini kan pengalaman. Tapi kalau yang di luar Mekah kan ya ke arah Mekah aja. Mekah, ya. Yang keenam, yang sholatnya harus orang Muslim ya. Minta mah orang non Muslim getol sholat terjadi gitu. Sebab mereka harus Islam dulu ya. Ya nomor 7 sehat akalna. Lamun gelo mah teu wajib sholatnya. Atuh rek kumaha gelo salat. Suci tina head nipas. Kadang ibu kalau orang sudah terbiasa sholat ya, kemudian linglung, ya pasti sholat. Walaupun mungkin nggak sampai waktunya ya, kadang kayak gitu karena udah kebiasaan. Kalau yang gilanya setengah-setengah itu gimana? Nah, ya. Orang gila kadang sadar, kadang Ya. enggak, itu gimana? Ya waktu gilanya mungkin dia nggak sholat ya, tapi setelah sadar kodo jika ada sholat yang kelewat gitu kan. Tapi dia ingat enggak kan yang Misalnya gini, nih udah masuk waktu duhur ya, dia sehat. Jam 1, jam 2 sehat, jam 3 mau masuk asar dia gila. Nanti kan dia sembuh. Nah, dia harus kodo sholat duhurnya tadi. Kan pas gilanya belum sholat duhur dia. Paham ya? Kayak dengan head itu. Iya. Orang belum head nih, udah masuk waktu duhur belum head nih. Biasanya kan jam 1 duhur teh, hanya jam 12 adzan misalnya. Kayak sholat jam 1 udah biasanya jam 1 kan. Setengah 1 keluar. Nah, dia kan nggak sempat sholat. Nanti kalau udah suci, sholat duhur itu diganti, dikodok. Aduh, Dibayar gitu. Bisa jadi kita ya dulunya. Nah, makanya Uni, malam kalau ada waktu sebelum tidur, sholat ngeganti nu mana lah yang dulu ya Allah. Nah gitu. Kan udah ada niat gitu. Ketinggalan ya banyak. Can urang teh gaduh budak Iya, tah gitu. kitu tah ngalahirkeun. Dan moal mungkin sempurna orang teh teu lewat sholat teu mungkin nya. Iya. Sakumaha getol oge nya pasti ada kalewat. Nah, aku lupa, aku tidur kan. Ya. Nah, aku sibuk. Nah, gitu. Ayeuna ge tah Isa sok rada tingalin wae abi mah mantap sok tengah hungit teh. Enggak we korejat kaca ai bitecan Isa. Ke-8 suci dari head, nipas atau wiladah ya, melahirkan ya, dalam melahirkan. Yang ke-9 nekatkeun fardu karena sholat fardu. Nah, ini pentingnya ngaji tuh. Dalam sholat itu mana sih yang fardu? Nah, itu kan. Apakah semua bacaannya fardu? Enggak. Nu fardu dalam sholat itu bacaannya hanya 5. Pertama takbiratul ihram. Allahu akbar. Nah, ngucapkan itu fardu wajib. Iya. Kumaha kita tina berdiri karena ruku ngucapkan takbir eta mah sunat. Sunat hayat namanya. Sunat hayat takbir deui, sunat deui eta ge. Nu fardu nama sekali takbir teh nu awal hungkul takbiratul ihram eta fardu wajib. Yang diucap rukun qoliyah namanya, Bu. Yang kedua Fatihah. Rukun qoliyah. Setelah Fatihah baca surat itu sunat hayat. Henteu oge teu naon. Ieu na nu kudu Fatihana. Kemudian tasahud akhir nu wajib teh nya dina salat terakhir Bu calik at-tahiyatu eta wajib nya. Ketiga, keempat baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Kelima salam ke kanan itu wajibnya. Assalamualaikum. Selesai. Rukun qoliyah. Berarti macam orang belajar salat nih belum hafal, nu iya we hafalkeun mah. Nu opatnya takbiratul ihram, hafalkeun Fatihah, tasahud, selawat, jeung salam selesai. Tasawuf awal akhir itu dua. Iya. Enggak, tasawuf akhir aja. Tasawuf awal makan surat abad itu mah. Kalau lupa bisa sujud sahwi. Sama dengan kunut. Surat abad itu mah tasawuf awal mah. Nu wajibna tasawuf akhir nah eta wajib teh rukun qoliyah teh. Nah, kalau kita udah tahu itu yang wajib, berarti selain itu sunat. Gitu we. Kumaha mun teh orang tuh sholat karena dia enggak ngaji, ditekadkeun sunat baca Fatihah teh, batal sholatnya langsung.
reknya ngerti rek henteu eta mah karena bodoh, apalagi karena bodoh. Ku bodoh na geus doraka dobalnya, salatna salah doraka, bodoh na ge doraka dobal dosa teh. Kadeknya nggak ada keistimewaan dari orang bodoh gitu, ngeri ya dalam agama mah. Itu beratnya orang tua Bu, perlu ngadidik anak nih jadi minimalnya tauhidna tuh kan. Iya. Pikir eta minimalna lah. Ke-9, oh udah barusan ya. Naikatkeun fardu kana salat anu fardu. Ka-10 ulah naikatkeun sunat karena anu rukun. Seperti tadi ya, Fatihah dikira sunat gitu. Langsung batal salatnya dia kalau meyakini begitu. Mending keneh anu sunat ditekeun fardu. Iya. Nya teu masalah eta mah tetep jadi sunat gitu. Tapi anu fardu ditekeun sunat mah batal salatnya. Jadi yang 12 syarat ini kalau salah satunya tidak terpenuhi, salat diulang. Diulang dengan benar. Nah, itu berat teh Bu. Orang yang memang udah enggak tahu. Dia dua salatnya salah, terus harus mengulang lagi dengan yang benar. Jadi tetap ngaji dulu akhirnya, ya. Lebih baik udah ngaji dulu lah, tawakal salat gitu sebenarnya cek ekstrim nama punya. Lah mau mungkin itu salat mah nya. Tetap udah belajar lagi kita minta mah ya belajar. Terus waktu duhur orang teh belajar salat. Sejam ge beres atuh. Rukun salat mah nya, syarat salat beres tuh. Langsung praktek kan. Jadi paling wajib ngaji. Baru amal gitu kan. Iya. Karena amal tanpa ilmu mardud. Sepakat ulama itu. Iya. Setiap orang beramal tidak dengan ilmu langsung ditolak. Malaikat mah mau bisa ketipu Bu. Tahu malaikat kalau kita nggak benar tuh tahu. Jadi sekarang kita Bisa disogok ya. dengan malaikat itu Bu ya. Jadi dengan malaikat Bu ya. Jangan mentang-mentang nggak kelihatan. Justru malaikat paling apik gitu kan. Ke-11 ngajawan pembatalan sholat lamun teu ngaji rek kumaha nya. Berarti harus tahu pembatalan teta. Sabab teu tahu lagi doraka. Ke-12 ngerti karena kaifiah pertingkah sholat. Jadi Bu, rukun sholatnya terbagi 3 Bu. Idanya aya rukun fi'liyah, rukun pekerjaan. Aya rukun qauliyah, rukun ucapan, ada rukun qalbiyah. Nah, rukun qalbiyah ini rukun hati cuma satu, itu niat. Istihdor teh ya Bu. Jadi nalika takbir kita menghadirkan usolli fardhu duhri. Nah, istihdor itu. Itu satu-satunya kewajiban hati itu dalam sholat. Rukun qauliyah mah aya 5 nya. Rukun qauliyah mah ngan hiji niat unggul ta. Lamun teu ngaji rek kumaha pek sholat nagara nya. Mata pantas ditolak oge gitu da teh make ilmu teh ya. Tah Bu, rukun fi'liyah mah gampil ibunya. Berdiri. Dalam sholat fardu nih eta farduna. Terus ruku kedua, terus i'tidal ketilu. Terus sujud keempatnya. Kemudian duduk antara dua sujud kan. Nah, itu berurutan. Kemudian untuk ruku, i'tidal dan sujud ditambah dengan tumakninah. Jadi kalau ada yang mengatakan rukun salat itu 13, berarti tumakninahnya enggak dimasukkan, dihijikeun gitu ya. Tapi anu 18 eta mah dipisah. Tumakninahna teh jeung ruku teh dipisah jadi 2 gitu. Karena di kitab itu begitu, ada yang 13 berarti dia tumakninahnya dihitung 1. Dihitung 1. Nah, tapi kalau ada yang 19 berarti tumakninahnya dihitung terpisah. Ustaz, kalau assalamualaikumnya tuh harus full. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi gini ya, tertibnya salam. Ketika kita akan salam, kita niat memberi salam ke orang yang di sebelah kiri dan di belakang. Ya. Assalamualaikum. Jadi 45 derajat aja. Nggak perlu sampai kemana. Ya. 45 derajat aja, tapi badan diam. Assalamualaikum. Tangki ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ikut ini. Ya si assalamualaikumnya tuh full atau assalamualaikum aja? Assalamualaikum aja, yang wajibnya itu. Sampai ke mimnya. Kalau ditambah nggak apa-apa? Sunat. Oh sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Udah. sunat. Nah, sampai warahmatullah ya. Jangan wabarakatuh. Warahmatullah aja sunatnya gitu. Karena kalau wabarakatuh itu di sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholatnya jangan lengkap. Kalau di sholat kita mah minimalnya wajibnya assalamualaikum. Jadi kum teh pas malik. Assalamualaikum. Iya. Tapi badan diam. Assalamualaikum. Ke kiri mah sunat. Tapi setelah menghadap ke depan baru assalamualaikum. Jadi kalau ke kanan kita niat mengucapkan salam atau mendoakan orang yang di sebelah kanan dan di belakang. Kalau salam ke kiri berarti ke depan dan ke sebelah kiri. Niatnya gitu. Jadi semua orang kita doakan Bu dalam salat itu. Dengan salam itu.
Jadi sebenarnya agama yang memberi rahmat itu betul Ya, Islam. benar. Dalam hal aja kita mendoakan mereka kan. Kiri kanan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.